Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Atala dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang isi artikel yang saya buat melalui PowerPoint berikut ini. Yang pertama, judul PowerPoint tersebut adalah Kebijakan Pemerintah Awal Kemerdekaan sampai dengan 1950 terhadap Revolusi Nasional. Yang pertama, ada pendahuluan. Kebijakan pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat kacau. Terjadi inflasi yang sangat parah yang disebabkan oleh beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali. Selain itu, adanya blokade dari pihak Belanda semakin menyulitkan ekonomi Indonesia. Dengan adanya blokade tersebut, barang-barang dari Republik Indonesia tidak dapat diekspor. Belanda berharap terjadi kegelisahan sosial, inflasi yang tinggi, dan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan rakyat. Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk memblokade Belanda tersebut. Upaya politis yang dilakukan adalah pemberian bantuan beras kepada India sebanyak 5.000 ton, karena negara tersebut sedang ditimpa bahaya kelaparan. Sebagai imbalannya, pemerintah Indonesia akan menerima bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat. Pemberian bantuan beras ini menunjukkan adanya solidaritas antara sesama bangsa Asia yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Antara Indonesia dan India kemudian tumbuh sikap saling membantu. Negara India terlibat secara aktif dalam memperjuangkan diplomasi Indonesia dalam forum internasional. Lalu selanjutnya ada dalam menanggulangi masalah ekonomi, pemerintah Republik Indonesia juga menempuh tindakan yang bersifat konseptual. Usaha-usaha tersebut direalisasikan oleh pemerintah pada bulan Februari pada tahun 1946 dengan diselenggarakannya Konferensi Ekonomi Indonesia yang pertama. Adapun tujuan konferensi tersebut adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi negara yang bersifat mendesak, yang antara lain masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi pengolahan perkebunan. Konferensi ekonomi kedua diselenggarakan di kota Solo pada tanggal 6 Mei tahun 1946. Konferensi ini memiliki ruang lingkup lebih luas. Masalah yang dibahas adalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga kerja. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrim. Salah satu penyebab inflasi, yaitu beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan terdapat tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Yang pertama, ada mata uang di Javasche Bank atau DJB, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Hal tersebut diakui dan digunakan bersamaan. Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret tahun 1946, Panglima AFNE yang baru, yaitu Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford, mengumumkan berlakunya mata uang Nica di daerah yang ditempati sekutu. Munculnya uang Nica ini sebagai pengganti uang Jepang yang dinilai sudah sangat merosot. Begitu pemerintah Republik Indonesia mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan. Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia. Yaitu yang kedua, ada di bidang politik. Kehidupan politik pada masa awal proklamasi ditandai dengan pembentukan berbagai badan atau lembaga atau badan kelengkapan negara seperti BPUPKI yang didirikan pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyaningrat. BPUPKI sendiri berhasil
menyelenggarakan 2 kali sidang, di mana sidang pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni tahun 1945 yang berhasil menyusun keputusan akhir mengenai dasar Indonesia merdeka. Sidang kedua pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dan berhasil menyusun Piagam Jakarta yaitu Pancasila. Kemudian mengadakan sidang kembali pada tanggal 10 sampai 11 Juli pada tahun 1945 dan menghasilkan persetujuan atas isi preambul atau pembukaan UUD 1945 yang kita kenal sekarang, yang diambil dari Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, di mana tugas utamanya adalah pembentukan BKNIP yang bertugas membantu Presiden. Kondisi politik Indonesia mulai mengalami perubahan ketika BKNIP mengajukan usul kepada Presiden, di mana Menteri bertanggung jawab kepada BKNIP bukan kepada Presiden. Maka lahirlah sistem parlementer dengan Kabinet Syahrir sebagai kabinet pertamanya. Yang ketiga, ada bidang sosial. Apa saja yang ada di bidang sosial? Proklamasi kemerdekaan membawa banyak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan sebelum diproklamirnya kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia dibagi dalam kelas-kelas masyarakat tertentu, atau terjadinya diskriminasi rasial dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, posisi terhormat dan tertinggi dalam masyarakat didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, dan warga pribumi hanya merupakan masyarakat rendahan. Selain masyarakat rendahan, dan kebanyakan hanya dijadikan budak dari bangsawan atau penguasa. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan, sehingga semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam segala bidang. Yang selanjutnya di sini ada kebijakan pasca revolusi nasional. Revolusi Indonesia atau Revolusi Nasional Indonesia adalah masa setelah kemerdekaan ketika Republik Indonesia masih berkonflik dengan kerajaan Belanda. Peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pihak Belanda pada tanggal 29 Desember tahun 1949. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Agresi militer Belanda I. Tujuan utama agresi ini adalah untuk menghancurkan kekuatan Republikan. Wilayah yang diserang adalah Jawa dan Sumatera. Aksi militer ini kemudian dianggap melanggar perjanjian Linggarjati, di mana dalam perjanjian tersebut bahwa Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara RIS pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Terjadi perundingan Renville. Namun, Belanda kembali berkhianat dengan baku tembak terhadap Indonesia yang terjadi antara di Karawang dan Bekasi. Baik, setelah saya jelaskan hal-hal tersebut dari PPT ini, kesimpulan yang bisa saya ambil atau bisa dijelaskan yaitu menjelang akhir tahun 1945, keamanan kota Jakarta semakin memburuk. Tentara Belanda semakin merajalela dan berbagai aksi teror pun meningkat. Mengingat situasi yang semakin memburuk, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 4 Januari tahun 1946 memutuskan pindah ke Yogyakarta, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan, Nica atau di Belanda datang kembali ke Indonesia dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian, muncul berbagai pertempuran yang melibatkan antara Indonesia dengan Belanda. Selain melalui jalur pertempuran, usaha dalam memperoleh kemerdekaan dilakukan dengan melalui perundingan. Perundingan yang dilakukan antara lain yaitu ada perundingan Linggarjati, yang kedua ada perundingan Renville, lalu yang ketiga ada perundingan Romroyen, yang keempat ada konferensi inter-Indonesia, dan yang terakhir adalah konferensi Meja Bundar.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.